Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Tiada kalimat yang pantas diucap melainkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur lebih. Pada kesempatan kali ini subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan lebih yang mana tidak lain dan tidak bukan itu semua hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keimanan yang mana ketika kita ketahui dengan baik, ketika kita pahami dengan baik, ketika kita renungi dengan baik, maka akan kita dapat kesimpulan akan satu hal, bahwa tiada kenikmatan, tiada karunia yang lebih mahal daripada nikmat hidayah. Dan pada kesempatan kali ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk beribadah, senantiasa kita gunakan untuk ketaatan, agar kesehatan kita terjaga, keimanan kita istiqomah hingga akhir hayat kita, dan kita senantiasa memenuhi hari-hari kita dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tiba-tiba ini kami dihubungi oleh beliau, Pak Yusman, tapi kodar kok belum hadir beliau ya. Mungkin masih ada acara dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dicabri beliau, kemudian akhirnya diminta untuk mengisi salah satu kegiatan daripada masjid apa namanya Pak? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Iya. Dan masya Allah, ini saya sholat di sini saja lumayan jarang. Kemudian sempat sekali mampir sholat di sini ngobrol-ngobrol. Besoknya
diminta ngisi. Alhamdulillah kami juga ada jadwal di Ahad yang lain, di tempat yang lain. Alhamdulillah baru bisa Ahad pagi ini. Sebenarnya diminta Ahad sebelumnya, sempat dihubungi untuk Ahad sebelumnya, tapi alhamdulillah baru ada luang di Ahad ini. Tapi untuk rutinan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setiap Ahad sudah ada nih. Sebenarnya sudah ada. Berarti ini saya hanya pengganti apa? Ya sekedar berganti gitu. Sekedar berganti, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kami diminta untuk memberikan materi, berapapun waktunya, kami biasakan untuk memulai materi dengan satu kitab yang pasti. Kami biasakan untuk memulai materi dengan satu kitab yang pasti. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya tentukan kitab, namanya ada kitab Suruhi, atau ringannya lagi namanya yang mungkin agak lebih terdengar atau lebih masyhur lagi, namanya kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik. Pengarangnya mungkin tidak terlalu terkenal, tapi Bapak Ibu sekalian, pembahasan daripada kitab ini mencakup 3 pembahasan inti. Yang pertama, akidah. Sudah sering dengar kata akidah nggih? Apa akidah, Pak? Bu? Apa itu akidah? Keyakinan. Yang kedua, pembahasan inti yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih sudah tahu nggih? Ilmu fikih adalah ilmu mengenai syariat. Tataran syariat, kita ketahui bagaimana seluk-beluk syariat, apa yang Allah minta kepada kita selaku hambanya tentang ritual-ritual tertentu dalam agama Islam. Itu ilmu fikih. Yang terakhir, pembahasan inti yang terakhir adalah tazkiyatun nafs, yaitu apa? Penyucian jiwa. Maka insyaallah ta'ala berjalannya kitab ini insyaallah itu tidak jauh dan tidak lain membahas 3 inti pembahasan tersebut insyaallah ta'ala. Kita mulai masuk pembahasan di kitab, mulai dari mukadimahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, itu adalah pembiasaan dari kami, biasa daripada guru-guru kami, kebiasaan dari guru-guru kami ketika memulai membaca satu kitab. Misalnya ada kegiatan di masjid manapun itu, memulai hari dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Karangan sinten? Imam Nawawi. Maka ketika memulai baca satu demi hadis demi hadis, kemudian perkataan demi perkataan, itu dimulai qala muallif rahimahullahu taala, berkata yang menyusun kitab, semoga Allah merahmati. Karena kita mendoakan kitab agar kitab ini berkah, satu. Yang kedua, mendoakan agar penulis kitab yang ilmunya itu luas, ilmunya padat, ilmunya berkah, yang nggak tahu kapan ini penulisannya, kapan, dari abad kapan kita nggak tahu. Atau misalnya di sini ditulis oleh Alama Abdullah bin Husain bin Thahir al-Alawi al-Hadrami. Ini lumayan lama juga pembahasan atau penulisnya juga dari tahun yang lumayan lawas, lumayan lama. Akan tapi ilmu dan pembahasan tentang kitab ini sampai di tengah kita, sampai di tangan kita. Berarti satu, ilmunya bisa penting,
Bisa jadi ilmu yang pertama bisa kita ambil adalah bisa jadi ilmunya sangat penting hingga oleh orang-orang yang setelahnya dirawat dan benar-benar dibuka secara rapi dan sampai di tangan kita. Yang kedua, niat muallifnya ikhlas. Niat pengarang kitabnya ikhlas. Begitu pula dengan kitab Riyadhus Shalihin. Bayangkan berapa juta masjid di dunia yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin di masjidnya. Betapa besar pahala yang akan diterima atau yang diterima oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu baru di kitabnya yang Riyadhus Shalihin, belum yang lain. Maka mendoakan para ulama, mendoakan kebaikan, mendoakan agar senantiasa kenikmatan erat kepada beliau-beliau, mendoakan agar ilmu kita berkah, mendoakan agar amalan-amalan para ulama kita diterima adalah salah satu cara agar ilmu kita berkah. Kenapa keberkahan ilmu itu penting, Bapak Ibu sekalian? Kenapa keberkahan ilmu itu penting? Satu, keberkahan ilmu kita, Bapak Ibu sekalian, menentukan mudah atau tidaknya kita mengamalkan. Mudah atau tidaknya kita mengamalkan. Kalau hanya sekedar wawasan, semua bisa. Bahkan orang kafir pun bisa mengetahui wawasan-wawasan inti eksklusif tentang agama Islam. Orang kafir bisa. Tidak ada yang menutupi wawasan tersebut, nggak bisa, nggak ada. Apalagi di zaman ini, di zaman era semua informasi mudah diakses oleh siapapun. Mudah kalau hanya sekedar informasi wawasan. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, keberkahan itu sangat penting. Yang pertama, agar kita mudah diamalkan itu ilmunya. Kemudian yang kedua, bagi kita para orang tua, kemudian para pengajar, para asatidzah, para murabbi, keberkahan ilmu itu menjadi sangat penting, bahkan lebih penting daripada yang lainnya. Untuk apa? Karena dari keberkahan ilmu itu memberikan ukuran atau memberikan kadar seberapa besar dampak ilmu itu kepada orang yang diajarkan. Misal bapak, seorang bapak mendapatkan ilmu tentang sholat sunnah. Seorang bapak mendapatkan ilmu tentang sholat sunnah. Dalam sehari kita ada berapa sholat sunnah, Bapak Ibu sekalian? Dari mulai kita bangun tidur, ada sholat apa? Ada sholat tahajud. Bagi bangun yang lebih awal, ada sholat tahajud. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 11 rakaat. 11 rakaat, 8 rakaat tahajudnya, sisanya sholat witir 11 rakaat. Itu sudah yang paling bagus dan paling baik, apalagi sepertiga malam terakhir. Kemudian dimulai setelah adzan subuh ada sholat qobliyah, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian dilanjut nanti setelah kajian, misalnya setelah kita selesai kajian, sudah masuk waktu sholat syuruk, yang fadilahnya ini materi wajibnya Ustaz Andi. Materi wajibnya Ustaz Andi itu apa? Haji. Tamah. Hadisnya demikian. Pahalanya sempurna. Setelah itu nanti sudah mulai waktu masuk bekerja. Kalau ini hari Ahad, insya Allah olahraga, Car Free Day dan ini sebagainya. Tapi sudah masuk waktu duha, ada satu sholat lagi, ada sholat duha. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 8. Kalau kata para ulama, terutama mazhab Syafi'i, maksimal 8. Kecuali yang mau melebihkan dengan niat
membadalkan kalau nggak sempat sholat tahajud tadi pagi. Nah itu boleh dilebihkan. Kemudian sampai waktu di sholat zuhur, masuk adzan zuhur, sholat sunnahnya ada berapa? 4. Sebelum sholat zuhur 4, setelah zuhur 4. Atau yang paling ditekankan yang di situ naik sunnahnya di sunnah muakkadah, sebelumnya 2 dan setelah 2. Asar juga ada sholat sunnah lagi, sebelum asar. Maghrib ada sholat sunnah lagi, isya demikian. Nah, ilmu tentang sholat sunnah, kita tahu rakaatnya berapa, kita tahu mengamalkannya kapan saja. Nah, ketika seorang bapak mengetahui itu semua, kemudian meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya ini diberkahi. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah untuk mengamalkan dan mendawamkan sholat-sholat sunnah tersebut. Ketika ilmu itu diberkahi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik itu dengan mudah, dan bapak itu mengajarkan kepada anaknya, maka menjadi hal yang mudah, menjadi hal yang tidak sulit melihat seorang anak yang rajin tahajud, melihat seorang anak yang nggak lepas sholat sunnah rawatibnya, melihat seorang anak yang sholat duhanya itu istiqomah. Maka kesolehan seorang bapak mempengaruhi kedepannya seorang anak itu soleh atau tidak. Maka di situ itu semua dimulai dari ilmu yang berkah, dimulai dari ilmu yang berkah, dan lebihnya lagi tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Di sini mu'allif rahimahullah taala memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hal yang wajib bagi seluruh pembicara. Begitu pula bagi para penulis buku. Sama ketika kita menulis skripsi, bahkan tesis, doktoral dan sebagainya, semuanya dimulai dengan muqaddimah. Dan sebaik-baik muqaddimah adalah memuji Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Nah, kita sering menyebut atau sering dengar kata ali wa ala ali Muhammad. Apa maksud dari kata ali? Keluarga, Masya Allah. Keluarga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang termaksud dari keluarga Nabi siapa saja? Tentu para istrinya. Istrinya karena ada banyak. Ada berapa, Pak? 9. Bahkan kalau dihitung dengan istri-istri yang di situ ada beberapa yang budak yang dinikahkan, yang dimerdekakan, yang sebelumnya budak, itu menjadi total 11. Jumlah yang banyak. Kalau sekarang ya berat. Bapak-bapak bahkan tidak boleh, tidak boleh lebih dari 4, itu tidak boleh. Cukup 4, itu pun sudah sulit, sudah berat. Apalagi di Indonesia lebih dari 1 pun sudah mulai berat. Sudah mulai berat. Kemudian wasahbi, yang didoakan itu gak cuman Nabi, yang didoakan gak cuman keluarga intinya Nabi. Ini keluarga inti kan istri, kemudian anak, kemudian besan-besan. Besan-besan berarti kan siapa? Abu Bakar besan Nabi. Karena siapa?
putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya juga didoakan. Sahabat yang begitu banyaknya sahabat juga didoakan setiap kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para tabi'in. Kenapa sering kita selalu menyandingkan ketika mendoakan Nabi, menyandingkan para sahabat, menyandingkan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, mereka adalah generasi yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Kalau yang terbaik Bapak Ibu sekalian, dan di situ kesaksian atau statement itu keluar daripada lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah pasti valid. Dan terbaiknya itu nggak cuman isapan jempol belaka, akan tapi kisah-kisah yang turun kepada kita dari kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semuanya menunjukkan bahwa kualitas 4 generasi yang awal, ini generasi para adanya Nabi, generasi ketika Nabi masih hidup, kemudian generasi para sahabat yang di situ sudah Nabi tinggalkan, kemudian para tabi'in yang di situ sudah para sahabat tinggalkan, kemudian para tabi'ut tabi'in yang di situ sudah ditinggalkan oleh para tabi'in. 4 generasi itu adalah generasi yang terbaik. Bahkan ketika kita membahas tentang ilmu-ilmu cabang dalam ilmu Islam, rujukan utama syariat ini benar atau tidak, rujukan utama dalil ini valid atau tidak adalah 4 generasi itu. Kata Nabi Muhammad SAW, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Jadi generasi yang terbaik adalah generasi para nabi, generasinya Nabi Muhammad SAW, yang di situ ada para sahabatnya. Generasi setelahnya Nabi sudah wafat. Generasi terbaik adalah generasi para sahabat ini yang masih banyak. Kemudian setelahnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka mereka adalah generasi yang terbaik. Kita lanjutkan. Amma ba'du, fahada juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bih lil khasi wal 'am. Maka setelah mukadimah, beliau menyampaikan sedikit kepada kita semua agar kita mengetahui apa yang dibahas atau apa yang ingin disampaikan oleh muallif. Kitab ini, kata pengarang kitab, hada juz'un latif, yang setebal ini, kurang lebih setebal ini, itu beliau menyampaikan ini hanyalah pembahasan yang ringan, hanya pembahasan yang kecil, hanya pembahasan yang sedikit, yang di situ semoga Allah mudahkan pembahasannya, semoga Allah mudahkan pemahamannya, semoga Allah mudahkan pemahamannya, yang di situ membahas tentang apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita ketahui. Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hal-hal tertentu yang nanti dibahas apa itu hal yang wajib kita ketahui. Fima yajibu ta'allumuhu, dan juga wajib untuk dipelajari sebagai seorang muslim. Jadi ketika kita di sini insya Allah semuanya muslim dari lahir, atau ada yang mu'alaf? Misal ada yang mu'alaf, ketika seorang mu'alaf mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak semerta-merta sudah masuk Islam kemudian sudah urusannya selesai, tidak. Dia harus mempelajari hal-hal yang harus dipelajari sebagai seorang muslim.
Maka kitab ini salah satunya adalah membahas tentang itu, apa yang wajib dipelajari. Fima yajibu ta'allumuhu, bahkan kata mu'allif wa ta'limuhu, wajib untuk diajarkan bagi siapapun yang sudah memiliki ilmunya. Maka ketika nanti sudah mulai masuk pembahasan apa saja hal yang wajib kita pelajari, jenengan sudah tahu ilmunya, apa saja hal yang wajib dipelajari, berarti mulai sejak itu juga jenengan Bapak Ibu sekalian juga wajib untuk mengajari. Siapa? Minimal orang-orang terdekat kita, istri anak kita, atau bahkan teman-teman dekat kita, saudara kakak adik kita, ponakan dan lain sebagainya. Yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Yang ketiga, wal amalu bihi, wajib mengetahui ilmunya, kemudian wajib juga untuk diajarkan. Yang ketiga juga yang pasti wajib untuk diamalkan. Maka pembahasan apapun yang dibahas ke depan ini menjadi pembahasan yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Wajib dipelajari bagi seorang muslim, wajib diamalkan, bahkan wajib untuk diajarkan. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, lil khasi wal 'am. Kata mu'allif, ini semua wajib dipelajari bagi siapa? Orang-orang khusus dan orang-orang yang umum. Siapa yang dimaksud khusus, siapa yang dimaksud umum? Siapa? Khusus dan umum maksudnya. Maka orang-orang yang khusus maksudnya siapa? Orang-orang yang menghabiskan waktu untuk belajar. Siapa? Misalnya santri. Orang-orang yang benar menghabiskan waktu untuk belajar agama, ya berarti ya ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Khusus untuk mempelajari ilmu agama, wajib untuk mempelajari hal-hal tersebut. Begitupun dengan orang-orang yang am, atau istilahnya yang sering kita dengar awam. Okay? Orang-orang awam juga wajib untuk mengetahui, wajib untuk mengamalkan, juga ditekankan untuk mengajarkan. Jadi masya Allah, kalau di sini disebut al-munqati li talabil ilmi, benar, berarti orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu untuk belajar agama, berarti ya santri contohnya lah, yang 24 jamnya itu ya ngaji. Ya. Begitu kan orang yang am juga wajib mempelajari semua hal tersebut. Nah ini langsung dibahas. Ada satu cuilan hal yang penting diketahui di mukadimah disampaikan sebelum masuk pembahasan inti. Wal wajib, dan hal yang wajib adalah, sebelum kita masuk pembahasan apa itu wajib dari jenengan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu monggo yang di belakang boleh juga menjawab. Ketika kita mendengar kalimat wajib, ketika mendengar kata wajib, apa yang kita pahami? Apa yang wajib? Harus dilakukan. Apalagi? Gimana? Jika tidak dilakukan berdosa. Jika tidak dilakukan berdosa, dilakukan dapat pahala. Ini masya Allah. Ini tarif yang akan disampaikan. Ini pengertian wajib yang akan disampaikan. Kalau dalam ilmu fikih, wajib itu adalah ma yalzam ala fa'ilihi thawab, ma yalzam ala fa'ilihi thawab wa tarikihi al-iqab. Apapun itu bagi yang melaksanakan atau yang melakukannya wajib mendapatkan balasan atau pahala bagi yang melaksanakan, dan wajib bagi yang meninggalkannya adalah iqab, hukuman dan dosa.
Maka di sini muallif menyebutkan ma wa'adallahu fa'ilahu bis-thawab wa tawa'ada tarikahu bil 'iqab. Wajib adalah hal-hal yang di situ Allah beri pahala. Hal-hal yang di situ Allah beri pahala, tidak berhenti di sini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW dalam Quran dan dalam hadis banyak memberikan amalan-amalan yang di situ banyak pahalanya. Contohnya sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Sedekah, apa hukumnya sedekah? Apa hukumnya sedekah? Kalau kita berhenti di pengertian apapun itu yang diberikan oleh Allah ganjaran pahala itu adalah wajib, apakah benar? Benar atau benar? Belum betul. Belum lengkap pengertiannya. Kalau apapun yang di situ yang diberikan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala ada hal yang wajib, berarti apa faedah sholat duha 4 rakaat? Kata Nabi Muhammad SAW, man shalla duha 4 rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Ganjarannya jelas. Nabi sebutkan fadilahnya. Apa hukum salat duha? Sunnah. Berarti pengertian apapun itu yang diberikan pahala oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan faidah atau fadilah keutamaan tertentu oleh Nabi Muhammad SAW, ada hal yang wajib, berarti belum selesai. Maka di sini dilanjutkan wa tawa'ada tarikahu bil 'iqab, dan Allah mengancam bagi siapapun yang meninggalkan amalan ini dengan dosa dan azab. Maka di situ yang membedakan antara wajib dan sunnah. Kalau sunnah fadilahnya ada, keutamaannya ada, tapi yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi wajib fadilahnya ada, melaksanakan sholat 5 waktu ada. Apa faedahnya? Sangat banyak pahala yang didapatkan seganjar dengan 50 kali sholat, sebagaimana awal dulu diwajibkan ketika Isra Mi'raj. Itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi 50 sholat kepada umatnya. Tapi ketika itu Nabi Muhammad SAW, ya Allah, umatku tidak akan kuat, diringankan menjadi 40. Wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, umatku tidak akan kuat, jadi 30. Ya Allah, umatku tidak akan kuat, 20. Sampai 5 kali dalam sehari. Hasil dari negonya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keistimewaan umat Nabi Muhammad, pahalanya tetap 50. Itu baru sholat wajibnya, belum sholat jamaahnya. Sholat jamaahnya apa fadilahnya? Dinaikkan derajatnya 27 derajat daripada orang-orang yang sholat sendiri di rumah. Perbedaan pahalanya 27 derajat, yang mana derajat satu dengan yang lainnya perjalanan 100 tahun. Berarti berapa? 27 kali 100, 2700 nih. Itu baru matematisnya. Kita tidak tahu 100 tahun itu seperti apa rasanya. Kita tidak tahu bentuk derajat dan masing-masing derajat yang lainnya itu seperti apa. Maka fadilahnya ada. Di hal yang wajib aja sudah ada fadilahnya. Dan lebihnya lagi Bapak Ibu sekalian. Ini sebelum masuk pembahasan, kayaknya sudah habis waktunya, jadi kita berhenti di pembahasan ini karena kayaknya waktunya sudah lewat gitu. Waktunya kayaknya sudah lewat. Jadi kita berhenti di pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala
saking besar rahmatnya, bentuk kasih sayang kepada kita itu sangat besar dan dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan kita syariat, membebankan kita syariat. Kenapa beban? Karena para ulama menyebutkan orang-orang yang sudah dibebankan syariat itu dengan istilah mukallaf. Apa itu mukallaf? Bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang yang baru masuk Islam itu disebut mu'alaf? Karena dalam bahasa Arab mu'alaf itu artinya orang-orang yang dilembutkan hatinya. Orang-orang yang dilembutkan hatinya. Orang-orang yang telah dilembutkan hatinya, yang sebelumnya keras menolak ajaran Islam, yang dilembutkan kemudian menerima agama Islam. Kalau mukallaf adalah orang-orang yang sudah dibebani syariat. Nah, syariat itu beban atau bukan? Beban. Syariat itu beban, tapi beban yang seperti apa ini yang perlu kita pahami dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita banyak syariat, minimal sekali yang rukun Islam. Syahadat sudah selesai, sudah pasti wajib. Yang kedua, sholat. Kemudian yang ketiga, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, minimal 4 ini. Kemudian yang sebelumnya syahadat. Itu semua hal-hal yang wajib kita lakukan. Yang wajib kita lakukan. Di balik itu semua Bapak Ibu sekalian, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bebankan kita beberapa syariat yang di situ hukumnya wajib. Sholat, puasa 30 hari, itu berat bagi siapapun yang tidak terbiasa, itu berat. Zakat, mengeluarkan harta secara wajib, selain pajak loh Pak, itu kita juga wajib mengeluarkan zakat. Haji diwajibkan, yang mana haji adalah salah satu amal, salah satu syariat yang lumayan berat. Karena apa? Menghabiskan harta, pikiran, dan tenaga. Itu semua beban. Tapi besarnya kasih sayang Allah kepada kita, Allah wajibkan kita syariat. Allah wajibkan kita beberapa hal dalam hidup kita. Tapi Allah siapkan di belakang itu semua masing-masing keutamaan yang sangat melimpah. Sholat tadi sudah dijelaskan, fadilahnya sangat besar. Masing-masing dihitung 50 atau masing-masing 10 atau totalnya 50 sholat. Belum lagi sholat jamaahnya, fadilahnya sangat besar. Puasa Ramadan menjadi keutamaan yang sangat sering disebut. Zakat, membersihkan harta kita, memberkahi harta kita. Haji, siapa yang di sini yang tidak ingin haji? Kata pahalanya atau fadilahnya adalah kama wuridathu ummuhu, bersih dosanya sebagaimana kita ketika dia baru lahir. Belum lagi pahalanya ketika dia mabrur dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami Allah mewajibkan kita satu hal, Allah memberikan kita fadilah yang sangat banyak di balik itu semua. Jadi seolah-olah Allah paksa kita untuk masuk surga. Ketika kita pahami dengan baik, Allah gak ingin hamba-hambanya yang beriman kepadanya, beriman kepada Muhammad SAW, agar menyentuh api neraka. Allah wajibkan kita amal-amalan tertentu, yang amalan itu tersebut, hanya dengan amal itu tersebut pahalanya saja sudah sangat besar. Maka di sini kasih sayang Allah kepada kita. Ya, Allah wajibkan kita beberapa hal yang di situ berat bagi yang tidak terbiasa, ringan kalau sudah terbiasa. Dan Allah jaga kita dengan peringatan adab dan dosa ketika kita tinggalkan. Agar apa?
agar kita maksimal hidup dunia dengan amalan-amalan tersebut, dengan hal-hal itu semua dengan syariatnya, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang benar-benar siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poinnya adalah kasih sayang Allah kepada kita mewajibkan satu hal, akan tetapi menyiapkan ganjaran terbaik untuk kita semua, padahal hal itu adalah hal yang wajib, bukan hal yang sunnah. Mungkin itu sedikit pembukaan atau pembahasan ringan di awal-awal pembahasan kitab ini. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmukan, mengamalkan apa yang kita ketahui bersama hari ini maupun hari-hari yang lampau. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada sesi tanya jawab, nggak ada? Ada? Oh ada, monggo. Mungkin dari MC.